Era 2000-an awal adalah era segalanya dalam dunia otomotif, karena mau bagaimanapun di era tahun tersebut semua landscape otomotif benar-benar berubah. Yang tadinya mobilnya kotak menjadi membulat. Dengan adanya perubahan landscape ini, akhirnya banyak produsen berbondong-bondong meluncurkan mobil-mobil terbaru mereka. Bahkan di beberapa kelas mobil, hampir semua pabrikan mengeluarkan mobil terbaru mereka dan menyuntik mati mobil era 90-an mereka. Dan salah satu kelas yang paling diminati banyak orang kala itu adalah kelas hatchback. Beberapa pabrikan mengeluarkan mobil baru mereka di kelas ini, misalnya seperti Honda dengan Honda Jazz-nya yang resmi dikeluarkan di Indonesia pada tahun 2004. Ketika mobil ini meluncur di Indonesia, hype-nya sangat luar biasa. Anak muda kala itu pengen banget mobil ini. Bahkan saking populernya mobil ini sampai ada isu kalau titik di huruf J-nya terbuat dari emas atau mutiara gitu ya, saya lupa. Goblok! Dengan ada isu tersebut, banyak orang yang mengincar titik di J-nya di Honda Jazz. Dan tentunya jadinya banyak Honda Jazz kala itu kehilangan titiknya. Tapi dengan adanya isu seperti ini, nama Honda Jazz benar-benar langsung melejit naik. Melihat kesuksesan Honda Jazz, banyak pabrikan yang ingin bersaing di kelas ini juga, yang mana tepat pada tahun 2005, Suzuki meluncurkan Suzuki Swift di Indonesia. Ketika diluncurkan, mobil ini mendapatkan respon yang sangat baik di Indonesia karena mau bagaimanapun desainnya Swift bisa dibilang cukup segar kala itu, dan Swift bisa bersaing ketat oleh Honda Jazz. Ya walaupun nggak ketat-ketat banget, tapi setidaknya bisa bersaing karena mau bagaimanapun di pasar hatchback di tahun segitu, dan yang paling terkenal baru cuman Swift dan Jazz aja. Namun ketika Toyota terjun ikut-ikutan main di kelas ini dengan meluncurkan Yaris bakpao pada tahun 2006, persaingan hatchback langsung menjadi semakin sengit. Dan entah kenapa orang-orang kala itu lebih suka mobil yang benar-benar bulat untuk di kelas hatchback. Sedangkan Swift bentuknya ya nggak terlalu bulat di masa itu. Yang berarti Swift mulai tidak dilirik lagi walaupun secara tidak langsung setelah kemunculan Toyota Yaris. Honda Jazz memiliki desain yang cukup bulat. Yaris bakpao ya sesuai dengan namanya benar-benar bulat dan Swift tidak. Toyota di sini cukup pintar. Dia melihat raja hatchback kala itu yaitu Honda Jazz dengan bentuk bulat. Makanya Toyota membuat mobil bentuknya bulat. Dan hasilnya tentu aja orang-orang langsung melirik Toyota Yaris. Dengan meningkatnya persaingan di kelas hatchback, lambat laun Suzuki Swift sudah mulai dilupakan oleh orang-orang. Yang berarti orang-orang terfokus pada Honda Jazz dan Toyota Yaris aja. Kemudian kondisi ini juga diperparah ketika semua pabrikan melakukan facelift. Honda melakukan facelift di Honda Jazz dari GD3 ke G8 pada tahun 2008. Bentuknya yang tadinya kayak tikus kayak gini menjadi lebih sporty. Yang tadinya full bullet menjadi agak sedikit runcing-runcing. Dan orang-orang penggila hatchback langsung histeris melihat mobil ini. Dan mobil ini tentu aja langsung laris manis Tanjung Kimpul. Anda harus siram tanaman ini. Melihat kesuksesan Honda untuk Toyota masih bertahan dengan Yaris bakpao-nya, Toyota ya cuma melakukan pra-facelift aja. Karena ini Toyota dan bentuknya emang unik banget, Yaris ya masih laku-laku aja. Sedangkan untuk Suzuki berusaha untuk mengikuti gerakan Honda. Dan 2 tahun kemudian pada tahun 2010, Suzuki Swift resmi mengeluarkan Gen 2-nya. Dan hasilnya biasa aja. Berbeda dengan Honda Jazz, Suzuki Swift Gen 2 hampir mirip dengan Gen 1-nya. Cuman lampunya aja diperbesar sedikit, sisanya ya hampir sama. Jika dilihat dari tarikan bodi dan lain-lainnya, ya masih hampir sama aja. Bahkan interiornya pun kurang lebih sama, tidak ada yang masif. Dengan peluncuran Gen 2-nya yang seperti ini, tentu aja Swift tidak dilirik oleh pecinta hatchback. Honda sudah meruncing, Swift masih fokus membulat. Jadinya ya orang-orang tentu aja lebih memilih Honda Jazz. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Suzuki secara diam-diam menghilangkan mobil ini di tahun 2017-an, karena ya nggak laku. Dan sampai saat ini Suzuki Swift benar-benar menghilang. Padahal generasi ketiganya keren banget, tapi sayangnya tidak masuk di Indonesia. Kalau aja masuk ya kemungkinan nama Swift bisa keangkat lagi. Namun kenapa Suzuki Swift gagal di Indonesia? Yang pertama tentu aja Swift gagal secara desain. Suzuki Swift seperti ingin stand out, tapi ya gagal. Memang desain adalah perspektif setiap orang. Namun desain Swift ini kalah jauh jika dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian fiturnya. Honda Jazz bahkan di GD3 di beberapa tipenya sudah memiliki fitur yang canggih, salah satunya pedal shift. Sedangkan Swift ya nggak memiliki hal tersebut. Dan beberapa fitur lainnya pun ya Swift bisa dibilang ya kalah saing dengan kompetitor utamanya. Jadinya ya udah Swift semakin ketinggalan. Selain itu juga, kalau ngomongin hatchback tentu aja kita ngomongin anak muda. Dan anak muda pasti suka banget dengan performance. Dan Honda Jazz tentu aja menawarkan performance yang di atas Suzuki Swift.
Misalnya nih yang di GD3, Honda Jazz sudah menawarkan varian Matic CVT plus 7 speed dengan body kit. Sedangkan Swift ya tentu aja tidak ada hal tersebut. Kalau mau ngomongin performance ya tentu aja Honda Jazz lebih tinggi dibandingkan Suzuki Swift. Kemudian selain itu kenyamanan. Jika ngomongin kenyamanan, ya sebenarnya hampir sama. Semua mobil hatchback itu ya pasti nyaman. Namun kalau ngomongin kenyamanan berdasarkan keluasan kabin, Suzuki Swift cukup sempit jika dibandingkan dengan kompetitornya. Apalagi yang di bagian belakang, banyak yang mengeluhkan hal ini. Kabin belakangnya dinilai sangat sempit, bahkan dengan tinggi rata-rata orang Indonesia aja, kakinya banyak yang mentok dengan kursi. Kasarnya ya kurang nyaman buat orang yang duduk di belakang. Kemudian faktor lain orang-orang lebih memilih merek lain dari Suzuki Swift ya karena faktor harga spare part. Di era tersebut, orang-orang masih memiliki stigma kalau part non-Toyota itu mahal. Jadi gini, Honda terkenal mahal, tapi terkenal awet banget. Dan Suzuki terkenal lebih mahal, tapi tidak sawet Honda. Dan Toyota udah murah, awet lagi. Nah, karena ada stigma kayak gini, jadinya orang lebih memilih yang pasti-pasti aja. Ditambah lagi, dari zaman batu pun, orang Indonesia sebelum membeli barang sudah memikirkan harga jual. Dan harga mobil Honda Jazz atau Toyota Yaris jauh lebih stabil di pasar bekasnya. Sedangkan Suzuki Swift lebih anjlok daripada pesaingnya. Yang mana pada akhirnya orang-orang yang memikirkan harga jual langsung memilih mobil yang harga jual kembalinya bagus. Selain itu, Suzuki entah bagaimana kalau di era tersebut terkenal banget mobilnya boros. Padahal ya nggak segitunya. Mungkin cuman sugesti aja, tapi kalau mau dibandingkan dengan pesaingnya, ya Swift terkadang memang lebih boros. Tapi ya nggak signifikan sih. Kemudian di sektor kaki-kaki nih, Suzuki Swift terkenal lebih lemah juga daripada yang lain. Dikit-dikit geluduk, dikit-dikit geluduk. Dan yang pasti perbaikannya mahal. Jadi dengan semakin banyaknya pengguna yang mengeluhkan kekurangan Swift, lambat laut orang benar-benar nggak mau melirik Swift lagi. Suzuki Swift bukanlah mobil yang buruk sebenarnya, hanya aja kurang menarik jika dibandingkan dengan pesaingnya. Bahkan kalau kita mau ngomongin modifikasinya, Suzuki Swift enak juga buat dimodifikasi. Kalau Honda Jazz ke racing-racingan modifikasinya, ya kalau Swift bisa ke JDM-JDM-an. Karena mau bagaimanapun, desainnya Swift udah mendukung banget untuk dijadikan JDM. Apalagi buat kalian yang pecinta stance, Swift benar-benar cocok banget untuk dijadikan mobil stance. Ya cukup disayangkan sih, Swift harus disuntik mati diam-diam di Indonesia, bahkan yang terbarunya tidak dimasukkan ke Indonesia. Tapi ada alasannya kenapa Suzuki tidak meneruskan Suzuki Swift ini. Karena Suzuki saat ini sudah menyediakan mobil hatchback lainnya, yaitu Baleno. Yang dulunya sedan, sekarang Baleno menjadi hatchback. Dan Baleno hatchback mungkin kalau dilihat awal-awal agak aneh. Karena kita terbiasa melihat desain Baleno ya harusnya sedan. Tapi lambat laut ya oke-oke aja sih. Namun tetap aja kehadiran Baleno hatchback tetap menyisakan ruang untuk Suzuki Swift. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian mau beli hatchback, apakah Swift layak untuk dipinang? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.